pembelajaran. Ini 10.1 melakukan penulisan sumber sejarah mengenai sejarah terdekat keluarga Salam Kronologis. Udah ada, oke dah, ada ya. Ada ya pengembangan yang dicapai apa kira-kira bro? Target. Ya, area, wilayah pengembangan yang dicapai itu apa? Tujuan pembelajaran itu apa? Apakah mengenal tentang sejarah? Itu Apakah tujuannya memahami mengklarifikasi? teknis dalam penelitian sejarah. Kayak kita membahas nanti anak membahas tentang sejarah SMA Negeri 3. Ada tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah yang harus disiapkan. Bisa kita mulai anak-anak Bapak? Silakan disiapkan terlebih dahulu. Siapkan teman-teman kalau sudah belajar menurut agama yang percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Siapa yang nggak hadir pada hari ini? Wisnu. Sama? Soleh. Segi, Soleh, Wisnu. Apa keterangannya? Alfa. Yang izin siapa? Segi. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak Bapak. Pada hari ini kita akan belajar yang namanya tentang penelitian sejarah, ya. Jadi minggu lalu kita kan sudah membahas tentang bagaimana sebetulnya ilmu sejarah dan penelitian sejarah, ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar dan akan membahas tentang apa itu pengertian dari penelitian sejarah. Sebelum kita lanjut, masih ingat pelajaran masa lalu, yang lalu? Siapa yang tahu pengertian sejarah? Coba angkat tangannya. Nah, kebiasaan anak kita ini, ya. Siapa? Pengertian sejarah? Silakan nak. Siapa namamu? Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan mengenai peristiwa kejadian di masa lampau. Sejarah merupakan cerita yang tersusun secara sistematis atau teratur dan rapi. Ya, kasih aplausnya kepada Putri. Ya, bagus sekali ya. Bahwasanya sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari kajian-kajian di masa. Tentu kajian-kajian di masa lalu yang kita bahas itu tentu ada tahapan-tahapan yang nanti menjadi dasar sebuah ilmu. Saya nggak mungkin cerita sejarah itu hanya diambil saja, jadi tiba-tiba kita yakini. Nah, pada hari ini pertemuan kita ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan, yaitu sebuah penelitian sejarah. Penafsiran tadi dari penelitian sejarah itu, maka ada tahapan yang dikatakan penelitian sejarah. Adalah apa itu? Iya, tujuan atau pembelajaran. Ya. Tujuannya yaitu melakukan penulisan sumber sejarah mengenai sejarah terdekat keluarga secara kronologis. Tahu kronologis? Peristiwa kejadian. Iya, yang menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, ini kalau kita bisa ambil contoh sederhana, ya, dari sebuah kejadian peristiwa yang terjadi kepada kehidupan manusia, pasti kita semua punya. Apa contohnya? Ya, yang mengarah kepada kronologis atau cerita itu adalah pengalaman. Pasti anak-anak Bapak punya pengalaman masa lalu kan? Itu yang di dalam sejarah akan diceritakan dan diteliti. Makanya pada hari ini tujuan kita, ya, yaitu penulisan sumber sejarah mengenai yang terdekat minimal keluarga secara kronologis.
Jadi tolong disimak pertanyaannya. Yang pertama itu apa itu sejarah? Ya, tadi disampaikan sama anak kita. Kemudian menurut anak-anak Bapak, hal apa yang dilakukan untuk meneliti sejarah? Ya, apa yang bisa? Ya, ingat ya. Kemudian mengapa kita perlu melakukan penelitian sejarah? Coba. Sebelum kita bahas tentang penelitian sejarah, Bapak contohkan sederhana. Sebuah peristiwa, katakan pengalaman hidup kita. Saya pernah mengalami kecelakaan di kilometer 0. Ya. Pada saat itu saya jatuh dari sepeda motor bersama teman saya. Ketika kita menceritakan itu ke teman kita, yang menjadi dasar teman kita percaya dengan cerita kita apa? Kamu bisa jawab. Hah? Saya kecelakaan di kilometer 0 bersama teman saya. Saya ceritakan kepada anak-anak Bapak. Yang menjadi dasar bahwasanya cerita saya kecelakaan di kilometer 0 dapat kalian yakini dan percaya apa? Iya, adanya bukti yang menyatakan bahwa saya itu adalah benar-benar kecelakaan. Nah, itu akan kita lakukan nanti pada penelitian sejarah. Ya, makanya kenapa perlu dilakukan penelitian sejarah? Kalaulah seandainya kecelakaan itu tanpa didasari bukti, saya kecelakaan tadi, ya, maka yakinlah bahwa anak-anak Bapak takkan percaya bahwasanya saya dalam keadaan kecelakaan. Paham? Materi dari pertanyaan tematik tadi kan sudah jelas. Apa gunanya kita meneliti sejarah? Ya, untuk apa kita melakukan penelitian sejarah? Ya, jadi nanti akan Bapak paparkan sebuah video. Tolong simak, buat kesimpulan-kesimpulan di kertas, ya, di bukunya nanti mengenai penelitian sejarah sebelum kita masuk ke materi. Selamat datang di video pembelajaran implementasi pelajaran terus semangat kita semua. Kajian yuk. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan sebuah pernyataan pemantik. Sebagai ilmu sejarah menggunakan penelitian ilmiah untuk menyingkap suatu kajian sejarah. Kajian ilmu sejarah bukanlah mitos, melainkan peristiwa nyata yang terjadi pada masa lampau. Ketika melakukan penelitian sejarah, kalian mirip dengan seorang detektif yang berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, menggunakan berbagai macam sumber untuk memperoleh data, dan selanjutnya mengolah dan menganalisis data untuk disampaikan menjadi laporan penelitian. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari simak pertanyaan pemantik berikut. Mengapa sejarah adalah sebuah ilmu yang harus kita pelajari? Dan bagaimana kita mengungkap sebuah sejarah yang belum pernah ada sejarahnya? Mari kita simak penjelasannya. Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengungkap, menginvestigasi, dan menganalisis suatu fenomena atau kejadian dengan prosedur ilmiah. Penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk menerapkan 4 kegiatan pokok sebagai cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah. Keempat kegiatan tersebut adalah yang pertama mengumpulkan berbagai informasi tertulis dan lisan yang relevan. Kedua, membuang informasi yang tidak jelas dan keasliannya masih diragukan. Ketiga, mengambil kesimpulan dari bukti dan sumber sejarah yang terpercaya. Dan yang keempat, merangkai semua bukti dan sumber-sumber menjadi laporan. Penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk, seorang sejarawan terkemuka, mengemukakan berbagai pandangan dan metodologi yang menjadi landasan penting dalam kajian sejarah modern. Dalam pandangannya, sejarah bukan hanya tentang mengumpulkan fakta-fakta dan kronologi peristiwa, melainkan sebuah proses intelektual yang mendalam. Baginya, sejarawan harus memahami konteks, budaya, sosial, dan politik dari masa yang diteliti untuk mengungkap makna yang lebih dalam dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, Gottschalk menekankan pentingnya kritik sejarah dalam penelitian. Ia berpendapat bahwa sejarawan harus bersifat kritis terhadap sumber-sumber sejarah. Ya, video tadi menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah. Nah, ada yang ditanyakan dari video ini? Ada? Ya? Ada?
menanggapi salah satu aja apa yang disampaikan oleh tutor dari video tadi? Coba satu orang aja. Ada yang bisa? Enak? Apa yang disampaikan tadi? Ayo. Coba. Satu orang. Apa? Satu orang. Coba. Ah, ya, kamu ya. Coba. Ya. Dikit aja, masa gak lama? Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri. Menurut saya, sejarah adalah ilmu yang harus kita pelajari supaya kita sebagai siswa dapat mengumpulkan informasi, membuang informasi yang tidak jelas. Kita juga bisa membuat kesimpulan dan kita bisa membuat laporan sejarah itu sendiri. Ya bagus, terima kasih. Kasih tepuk tangan aja. Bahwasanya tadi sejarah itu harus apa? Yaitu sebuah kajian mengumpulkan informasi. Baik. Jadi nanti kita akan membentuk yang namanya kelompok belajar. Ya. Nanti kelompok belajar, Bapak akan memberikan sebuah LKPD. Ya. Jadi sebelum kita nanti diskusi kelompok untuk membahas nanti masing-masing kelompok menyelesaikan LKPD-nya. Jadi Bapak ingin menyampaikan sedikit tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah, ya. Nah, tahapan penelitian sejarah itu, yang pertama itu heuristik. Coba di buku pakainya ada juga kan? Apa itu heuristik? Hah? Yaitu mengumpulkan sumber, ya. Jadi apa yang kita lakukan pertama kali saat melakukan penelitian sejarah? Yang pertama adalah mengumpulkan sumber. Bentuknya terserah, ya. Kalau kita tadi contoh yang disampaikan oleh video tadi itu tentang Candi Borobudur. Hal yang pertama kali kita cari apa? Sumber-sumber yang berhubungan dengan Candi Borobudur. Baik dia bentuk dalam benda, tulisan, ya, maupun lisan. Nah, lisan ini biasanya penyampaiannya adalah kita dapatkan sumber kepada orang yang masih hidup atau saksi, ya. Pada jadi tahapan pertama dalam penelitian sejarah adalah heuristik, yaitu mengumpulkan sumber. Kemudian yang kedua apa? Verifikasi. Ya. Apa itu verifikasi? Ya. Apa? Yaitu sumber tadi itu diverifikasi, diseleksi. Ya. Kalau kita tadi meneliti tentang Candi Borobudur, betul nggak sumber yang kita dapatkan tadi sinkron nggak dengan yang kita teliti? Ya, minimal kalau kita membahas tentang Candi Borobudur, kita cari sumber yang penting ada artefaknya, ya, dan yang menyatakan bahwasanya itu adalah Candi Borobudur. Kemudian yang ketiga ada interpolasi, ya, yaitu menafsirkan fakta. Betul nggak? Iya nggak? Ya, yaitu mencari kesimpulan kebenaran dari sumber yang kita temukan. Ya. Nah, jadi kita kan tadi sudah membentuk kelompok. Kita terdiri dari 4 kelompok. Nah, anak-anak Bapak, jadi ini ada LKPD. Di sini nanti masing-masing kelompok, ya,
sesuai dengan kode tujuan pembelajaran kita 10.3, yaitu masing-masing kelompok melakukan historiografi ya dengan judul terserah ya, bebas. Kalau di sini ini salah nih ya, jadi bebas. Tadi kan kalau dia tentang penelitian sejarah, cari judul dan lakukanlah tahapan-tahapan penelitian sejarah tadi 4. Misal contoh Candi Borobudur ya, apa sumber bendanya? Ceritakan sih. Ya, misalnya berdiri Kerajaan Majapahit, apa sumber-sumbernya? Ceritakan itu. Ya, paham ya? Jelas ya? Nanti Bapak minta untuk masing-masing kelompok untuk presentasi. Ya, ini Bapak bagikan ya. Ya, semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan historiografi dengan judul Manusia Purba berdasarkan sumber-sumber sejarah yang telah kami dapatkan. Manusia purba Homo sapiens. Homo sapiens pertama kali ditemukan di Wajak Tulung Agung, Jawa Timur oleh von Pietsoten pada tahun 1892 yang ditemukan dalam bentuk manusia dari masa Holocene atau Aluvium. Kehidupan manusia tipe ini sudah maju, bisa memasak dan membakar. Manusia Cro-Magnon yang ditemukan di Prancis merupakan Homo sapiens sejati yang berusia 40.000 tahun. Sebenarnya Homo sapiens sudah muncul kurang lebih sekitar 100.000 tahun yang lalu dan ditemukan di Afrika dan Eurasia. Fenomena ini paling membuka pikiran semua masyarakat dunia sekarang ini terhadap perkembangan manusia pada masa prasejarah adalah munculnya manusia maghreb yang bernama Homo sapiens. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih hapusnya kelompok 2. Ada namanya refleksi di belakang lembar kedua. Udah dituliskan. Nah, coba silakan kamu bacakan refleksimu. Refleksi pembelajaran. Hari ini aku merasa senang karena mendapatkan pelajaran atau ilmu baru. Aktivitas kesukaanku hari ini adalah presentasi.
Hal baru yang aku pelajari hari ini adalah tentang penjelasan mengenai metode penelitian sejarah. Esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal meneliti suatu sejarah yang terjadi di masa lampau. Iya, terima kasih. Kasih aplaus ya. Ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya, sebelum Bapak menyampaikan kesimpulan, Bapak memberikan tugas. Nanti bagaimana tugas ini adalah betul-betul kalian meneliti, ya, tentang sebuah kejadian peristiwa sejarah atau sebuah peristiwa. Makanya nanti tugas anak-anak Bapak sama halnya dengan seorang detektif atau sejarawan. Ya, maka sejarawan itu ketika mendengar, misalnya di sana dia mendengar cerita bahwasanya di Riau, ya, ada berdiri sebuah candi Muara Takus, dia akan cari itu. Ya, oh berarti Candi Muara Takus, dikaji secara historisnya bahwasanya di dalam cerita masa lalunya Candi Muara Takus itu adalah peninggalan Sriwijaya. Kan seperti itu, ya. Sama kalian halnya kalian mencari sebuah kejadian yang kalian masih penasaran. Kalian dapat cerita dengan teman kalian, tapi cerita itu masih sambung tangan. Kalian masih penasaran. Pasti akan kalian cari kebenarannya, kan? Ya. Jelas ya? Nah, ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita 10.3, ya. Di sini ada yang namanya tugas kelompok visual. Jadi masing-masing anak Bapak nanti yang sudah dibentuk kelompoknya, ya, yaitu membuat rangkuman dari video yang ditayangkan terkait dengan sumber sejarah dan mempresentasikan. Ya, itu tadi. Kemudian di sini Bapak minta anak-anak Bapak meneliti tentang sejarah berdirinya SMA Negeri 3. Ya, ditulis, ya, sejarah berdirinya SMA Negeri 3. Apa yang pertama kali dilakukan? Heuristik, mencari sumber, ya, sumber bendanya, sumber tertulisnya, apa lagi? Sumber lisannya. Seandainya sumber lisan, siapa yang harus kalian cari? Iya, tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam berdirinya SMA Negeri 3. Pak Zul bisa, tokoh-tokohnya Pak Suprayitno bisa, ya. Makanya pengumpulan sumbernya secara lisan wawancara. Nah, wawancara itu kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya dapat yang kalian inginkan. Kalau kita pertama adalah kapan berdirinya SMA 3, berarti pertanyaannya mengacu kepada awal berdirinya SMA 3. Pasti akan ada cerita sebelumnya. Dulu nak sebelum negeri gini. Itu adalah merupakan sumber lisan. Apa buktinya? Kalian cari buktinya. Bentuk dokumentasi kah dia, gambar kah dia, ya. Jadi setelah itu kalian verifikasi. Oh, ini yang kita inginkan, masukkan, ya. Betul nggak? Gitu. Kalau memang sekolah ini pertama kali mendirikan Haji Anas Makmun, kalian cari buktinya. Apa yang menjadi bukti? Ada dokumen di banknya. Itu sumber, ya nggak? Sumber. Makanya jadi anak-anak Bapak dan dokumentasinya minggu depan itu kita kumpulkan. Jelas ya? Yaitu meneliti tentang sejarah berdirinya SMA Negeri 3. Baik, tapi yang bisa menyimpulkan satu orang? Ayo, coba satu orang sebelum pembelajaran Bapak akhiri. Apa? Coba. Pelajaran yang saya dapatkan hari ini adalah saya mengetahui tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah itu ada berbagai tahap. Dan saya juga dapat mengumpulkan berbagai
Tepuk tangan, kasih tepuk tangannya. Ya. Masih pembelajaran kita ingat ya, Bapak simpulkan ada 4 ya tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah. Yang pertama adalah heuristik, pengumpulan sumber. Kemudian verifikasi, ya. Kemudian apa lagi? Setelah verifikasi, interpretasi dan historiografi. Keempat, tahapan ini tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah penelitian sejarah. Makanya buku-buku yang kita baca, ya, itu semua sudah ditulis. Itu tahapan akhir. Kita sebagai pembaca itu adalah tahapan akhir yang sudah dilakukan penelitian, ya. Makanya buku-buku itu dikatakan historiografi, hasil sebuah cerita tulisan yang dibuktikan dengan kebenaran. Makanya sejarah itu bisa dikatakan ilmu. Benar ya, masuk di dalam akal manusia. Kenapa Pak yang mistis-mistis nggak masuk dalam buku sejarah? Ya karena tidak masuk akal secara rasional manusia. Walaupun kata Bung Karno tongkatnya itu sekali sabit, orang Belanda 10 tewas, takkan pernah diceritakan dalam buku sejarah. Karena tidak ada bukti yang kuat, dasar yang kuat, ilmiah yang kuat menyatakan bahwasanya iya itu terjadi. Sama dengan dongeng, sama dengan hikayat, ya. Jadi jelas ya. Nah, baik, anak-anak Bapak, mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai itu. Lebih kurang mohon maaf, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pelaksanaan ya. Pelaksanaan tadi sudah kita perhatikan mulai dari awal sampai akhir. Cuma tadi yang menjadi kendala sedikit tentang pengelolaan kelas. Kelas itu memang dia satu arah. Kelasnya tidak begitu hidup, bahkan pendidik mendominasi. Iya betul. Mendominasi pembelajaran kelas seharusnya anak yang ini. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Pertama, tadi kurang memotivasi, ya kan? Ini tadi tidak ada motivasi untuk meningkatkan belajar. Tujuan pembelajaran disampaikan itu tidak hanya satu, tapi boleh lebih dari satu. Nah, ada satu, tujuan satu ini, dua ini, tiga ini, empat ini. Kemudian manfaat dari pembelajaran itu tadi tidak disampaikan, karena harusnya setelah mereka tahu tujuannya, tahu manfaatnya. Itu tadi yang perlu dicatatkan. Kemudian yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan tidak muncul tadi. Alat-alatnya harusnya kan ada semacam gambar yang mereka tuliskan, ini gambar itu kasih pakai amplop, ini yang mana dibagi sama sehingga mereka kreatif. Ini tadi juga tidak muncul. Kemudian tadi juga Bapak lihat alur kegiatan pembelajaran itu tidak tampak ya. Ya kan, harusnya alur belajar itu setelah belajar ini nanti saya harapkan kalian bisa berkelompok. Kelompok satu terdiri dari ini, kelompok dua ini, kelompok ini, atau kelompok ini itu harus disiapkan atau sudah disiapkan boleh, tapi alurnya tidak ada. Harusnya setelah ini nanti kamu seperti ini, setelah ini seperti ini, itu alur pembelajaran. Nah, untuk absensi tadi hanya perwakilan ya. Nah, bisa juga kalau melihat, tapi saya tadi waktu masih bisa. Kemudian tujuan oke, tambahan oke. Nah, di kegiatan inti, ini kegiatan inti tadi saya nggak lihat juga ini. Sintak pembelajaran nggak nampak. Ini ya, sintaknya itu step by step itu nggak nampak dia. Dan Bapak tadi ini juga modelnya itu apa tadi? Apakah PBL, direct itu nggak nampak dia. Karena itu beda. Kalau direct itu dia mulai itu, contohnya
mulai dari awal seperti ini, itu sintak ya. Kemudian tugas kita di situ sebagai fasilitator, anak yang lebih aktif mencetak sejarah ini. Sekitar 70% mungkin dikombinasi Dia masih sama gurunya. gurunya. Iya, Pak. Nah, iya kan, kombinasi oleh gurunya. Itu kita kurangi karena nanti anak justru dia tidak ini. Kemudian nilai tadi juga tidak disebutkan. Tes apa namanya? Post test tadi nggak ada ya? Ada, cuman tidak disampaikan ya, Pak. Post test ada tapi nggak disampaikan. Kemudian yang apa namanya? Yang nilai tertinggi, terendah Tidak ada tadi nggak disampaikan juga. Kemudian lagi tadi feedback itu umpan balik. Tadi ketika diskusi tadi kalau nggak salah Bapak tadi ada tidak ada tanya jawab antara Ya. Masing-masing kelompok. masing-masing kelas kan ada interaksi. Nggak boleh kalau bertanya anak itu bertanya nggak boleh langsung kita jawab, tapi kita lempar dulu pada anak lain. Jadi muncullah interaksi bersama mereka di kelas. Kemudian juga dalam penyampaian pelajaran selanjutnya itu tadi nggak dijelaskan tentang materi apa ya kan? Ya. Tugas oke, tapi feedbacknya untuk pembelajaran besok karena antara pelajaran satu dengan pelajaran kan itu berkaitan kan? Ya, Pak. Jadi itu nanti diperbaiki untuk selanjutnya supaya lebih bagus. Saya rasa itu aja. Ada pertanyaan dulu? Jadi terima kasih Pak atas arahannya. Semoga kedepannya nanti akan saya benahi lagi. Terima kasih atas waktu Bapak yang diberikan kepada saya. Mungkin ada salah dan saya mohon maaf. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak. Baik. Jadi perbaiki.